Halo, apa kabar? Saya berharap kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita membuka firman hari ini yang terambil dari Filipi. Halo, apa kabar? Saya berharap Tuhan menyertai Anda dan kita semua. Amin. Mari kita membuka firman dari Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat patung gurunya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Dan di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pula-pula menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Di sini Tuhan mengatakan, Tuhan memanggil, Tuhan berkata kepada mereka yang mengejar apa yang benar. Pada saat ini adalah tentu kepada orang-orang Israel yang pada saat itu melalui Nabi Yesaya, yang pada saat itu telah diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Ayat 2. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Di sini Tuhan mengingatkan untuk mereka memandang kepada Abraham bapa leluhur dan juga Sarah yang melahirkan, bahwa berkat hanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang membuat keturunan Abraham yang banyak. Ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Di sini kita bisa melihat bahwa penghiburan hanya berasal dari Tuhan. Setelah bangsa Israel diperbudak oleh setelah diangkut ke dalam pembuangan, kita bisa melihat bahwa penghiburan, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Di sini, sekali lagi,
Tuhan mengingatkan untuk memasang telinga kepadanya. Hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Di sini adalah padaku, di sini berarti pada Tuhan. Dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tangankulah mereka harapkan. Nah, ini kita bisa melihat sekali lagi bahwa Tuhan adalah Raja yang memerintah, yang berkuasa, yang dinanti-nantikan, yang kita harapkan, yang kita demikian juga kepada orang-orang Israel. Tentu mereka mengharapkan dan menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Di sini kita bisa melihat bahwa kelepasan yang diberikan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadanya tidak akan berakhir. Ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Di sini kita bisa melihat, kita diajarkan untuk menaruh pengharapan kita pada Tuhan saja, untuk tidak takut jika diaibkan oleh manusia, dan untuk tidak terkejut jika dinista oleh manusia, oleh mereka. Ayat 8. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kita bisa melihat di sini bahwa keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan yang diberikannya kekal untuk selama-lamanya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yakni yang membebaskan, seperti Tuhan akan di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari setelah ditawan diangkut ke dalam pembuangan. Demikian juga Dia melepaskan kita, membebaskan kita, memberikan kita keselamatan dari perbudakan dosa yang kita lakukan, baik yang kita warisi dari leluhur kita, dari Adam dan Hawa, dan juga dari perbuatan, dari kekurangan yang kita lakukan. Tuhan telah memberikan kita kebebasan, keselamatan yang kekal, yang tetap untuk selama-lamanya oleh pendamaian tubuhnya yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.